بسم الله الرحمن الرحيم. Muhasabah malam. Muhasabah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita di hari ini. Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penciptaan sosok manusia di muka bumi ini, dan pertanyaan yang menjadi inti dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah selama ini kita habiskan hari-hari kita? Apakah kita termasuk orang yang seimbang dalam kehidupan kita? Seringkah kita kaitkan aktivitas keseharian kita dengan keriduan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisakah kita berpikir bagaimana mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau apakah kita pernah menanyakan, mungkin pula merasa khawatir akan amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah kita merasa bahwa kita sudah menjalankan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik? Lalu untuk siapa dan apakah yang kita lakukan selama ini? Apakah kita sudah mencoba untuk selalu melaksanakan semua itu dengan keikhlasan, ketulusan, dan penuh kekhusyuan, mengharapkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita meneliti bahwa amal ibadah yang kita lakukan selalu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Penting kiranya agar kita selalu menyadari hikmah terbesar dari wujud kita di dunia ini, yang tak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika itu kita sadari, adakah kita sudah menghabiskan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bila jawabannya iya, maka apakah selama ini amal ibadah kita, ritual-ritual ibadah yang telah kita lakukan selama ini, sholat, saum, khauf, roja, tawakal, dan lain sebagainya, hal itu sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan-pertanyaan tadi mengarahkan pada kita agar kita merenungi akan makna dan juga hakikat ibadah yang selama ini kita lakukan sehari-hari. Banyak di antara kita merasa atau berpendapat bahwa ibadah itu hanyalah sebuah amalan zahir saja, tanpa sedikit pun melibatkan adanya amalan batin. Padahal para ulama menyebutkan banyak sekali dan beragam berbagai macam definisi ataupun termin dan istilah tentang ibadah, yang semuanya kembali kepada satu kesatuan, bahwa peribadatan adalah segala nama yang selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang meliputi zahir dan juga batin. Maka dari sini kita bisa melihat atau menarik kesimpulan adanya keterkaitan antara ibadah zahir dan juga ibadah batin, antara ibadah yang selalu kita lakukan dengan seluruh anggota tubuh kita, dan juga apa yang ada di dalam hati kita, di dalam qalbu kita. Apakah selama ini peribadatan kita selalu diiringi dengan kecintaan, ketakutan, dan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, maka para ulama selalu memberikan persyaratan pada kita agar ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat ini ternyata berkaitan dengan keterkaitan tadi, keterkaitan antara hati dan juga anggota tubuh yang ada, yang nampak di hadapan kita semuanya, antara batin dengan zahir. Ada ulama yang mengatakan bahwa apabila seseorang hendak mewujudkan sebuah peribadatan, maka harus ada di dalamnya sidqul azimah, kejujuran tekad, kemauan keras, cita-cita yang tinggi, yang semuanya itu akan mendorong seseorang untuk tarku takasul wa tawan, meninggalkan rasa malas dan angan-angan belaka. Mungkin ini yang sering kita alami selama ini. Berapa banyak
di antara kita, hati kita menginginkan kita seolah-olah qiyamul lail setiap hari, ibadah sunnah setiap hari, atau mungkin melakukan saum-saum nafilah semampu yang kita laksanakan. Tetapi yang terjadi itu semua hanyalah ada dalam angan-angan semata. Mengapa bisa demikian? Karena boleh jadi tidak ada sidqul azimah di dalam hatinya. Tidak ada sidqul azimah, tidak ada tekad yang kuat, tidak ada kemauan keras untuk mewujudkan peribadatan tadi di dalam kalbu orang tersebut. Sementara agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama memberikan 2 syarat penting. Dan syarat ini selalu harus ada dalam setiap peribadatan kita setiap hari. Yang keduanya terkait dengan ibadah hati dan juga ibadah anggota tubuh yang ada, amalan zahir maupun amalan batin. Yang pertama adalah ibadah selalu disertai dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, agar senantiasa selalu dikerjakan dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya syaratnya 2, yaitu ikhlas dan juga mutaba'ah atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kita telah menyempurnakan ketiga syarat tadi, maka kita akan menunaikan ibadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu akan membawa kebahagiaan yang sempurna terasa dalam jiwa kita. Dan ibadah seperti inilah yang akan mengekang hawa nafsu seseorang, tidak terjerumus ke dalam syahwat, tidak terjerumus ke dalam tipu daya hawa. Ibadah inilah yang akan menjadi benteng kuat yang bisa melindungi seseorang dari kedurhakaannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa di dalam Al-Qur'an dikatakan wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya'ti atau yaf'al, mendatangi atau mengerjakan, tapi lebih syumul, lebih luas, aqimu, yuqimu atau aqimus shalah wa yuqimunas shalah, dengan lafaz dirikan salat. Artinya seseorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hal-hal yang bisa menyempurnakan salatnya. Baik hal itu berada dalam ibadah batinnya ataupun zahirnya, baik dari kaifiyat tata cara salatnya ataupun dari kehusyuan dan keikhlasannya dia menjalankan salat tersebut. Dia mendirikan salat dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sehingga hal itu menjadi salat yang beribadah, salat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tingginya tujuan dalam ibadah adalah ketakwaan. Ketakwaan yang menjadi tameng yang kuat dari derasnya panah kemaksiatan. Dan takwa itu adalah penggerak dinamis yang bisa menjadi titik tolak jiwa untuk melesat, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan menuju puncak kemuliaan yang tertinggi, yang pada akhirnya akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik dengan segala macam bentuknya. Nah, bila buah takwa dan kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala merupakan hasil ibadah terlihat lemah dan tidak ada, maka bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan dari disyariatkannya ibadah tersebut belum terlaksana, belum terrealisir dengan benar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, penting sekali untuk memadukan hakikat peribadatan yang ada saat ini, yaitu ibadah yang berupa zahir yang berada dalam qalbu kita, dan juga kaifiat ibadah itu sendiri yang lebih diaplikasikan dalam bentuk zahir. Maka dari penjelasan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh para ulama, yang tidak lepas dari 3 hal tadi, yaitu adanya sidqul azimah, kemudian keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mutaba'ah. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah peribadatan paling tidak harus terkumpul dalamnya ketiga hal tersebut. Keikhlasan dalam beribadah adalah menunjukkan ibadah hanya untuk Allah semata, meninggalkan keriaan. Dan ikhlas dalam amal perbuatan berarti melakukannya dengan itqan, dengan bagus, tepat, akurat, dan juga dengan amanah,
melaksanakannya dengan penuh amanah, dan merasakan muraqabah, yaitu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kalau kita perhatikan, ayat ini berbicara bukan pada permasalahan kuantitas, berapa banyak amal peribadatan yang kita lakukan setiap hari, tapi ternyata lebih tertuju pada sisi kualitas dari peribadatan yang kita bangun, yang kita kerjakan. Apakah memang sudah dibangun di atas nilai keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang perlu diingat di sini, hati-hati ketika berbicara ikhlas. Sebagian para ulama salaf mengatakan, bila seseorang merasakan keikhlasan dalam beribadah, berarti dia keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Subhanallah. Jadi susah memang. Tapi tentunya hal itu bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai atau diraih oleh kita. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan, dan juga perlu riyadah, latihan yang sangat keras, sehingga kita capai pada maqam orang-orang yang mukhlisin, ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil beberapa poin penting sebagai kesimpulan dari pemahaman makna ibadah yang benar. Yang pertama adalah ibadah yang benar artinya kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan kesempurnaan ketundukan, rasa tunduk di hadapannya, dan hal ini juga berarti ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, mengikuti perintah dan larangan Rasulullah SAW dengan tidak melakukan penambahan atau pengurangan. Dan bila tidak ada itu semua, apalah arti cinta? Apalah arti ketundukan yang tidak bisa membuahkan ketaatan, ittiba, ataupun komitmen pada diri kita? Lalu yang kedua, ibadah yang benar adalah sebuah konsekuensi dari seorang hamba, dari segala gerak dan diamnya. Di setiap waktu selalu diwarnai dengan peribadatan, dan tidak melunturkannya dari apapun juga, sehingga keluar dalam lisannya, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dan yang ketiga, barang siapa yang memalingkan atau menyimpangkan satu peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, hal itu akan menyebabkan kemusyrikan atau kesyirikan. Maka wajib bagi kita untuk berlepas diri dari hal tersebut atau pelakunya. Dan tanpa ada sikap baro ini, maka ibadah kita tidak menjadi sempurna atau tidak menjadi sah. Harus berlepas diri dari hal seperti itu. Sehingga dari sini kita juga bisa mengambil gambaran bahwa ibadah bukan hanya sebuah gerak fisik yang tidak berpengaruh pada batin. Tapi ibadah yang dimaksud adalah semua amal perbuatan hati, kepatuhan, kemudian merendahkan diri dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya mewujudkan pada setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Wallahu a'lam bishawab.